Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kita bisa berkumpul di tanah Rasulullah SAW, atau yang kita kenal dengan tanah haram yang ada di kota Madinah. Dan kota Madinah itu dibatasi oleh dua bukit dan dibatasi oleh dua lembah. Dua bukit itu, yang pertama namanya bukit Tur. Bukit Tur itu Bapak Ibu, dia berada di belakang bukit Uhud, namanya bukit Tur. Kemudian yang satu lagi namanya bukit Ir. Jadi itu antara utara dan selatan. Sedangkan antara timur dan barat, di antara salah satu yang membatasi kota Madinah adalah lembah, yang mana lembah itu seperti baru saja terbakar. Itu adalah di antara sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi lembah yang ada di samping Madinah itu bebatuannya tajam, keras, sehingga sulit untuk dimasuki. Makanya Nabi SAW menyebutkan dengan Al-Harrah. Al-Harrah itu ada tempat yang seolah-olah baru terbakar. Jadi kalau sekiranya ada yang datang ke kota Madinah melewati dua tempat ini, maka sulit untuk dilewati. Itu merupakan di antara batasan tanah haram secara umum, di antara dua bukit dan di antara dua lembah. Bukit namanya Bukit Ir dan Bukit Tur. Lembah namanya Lembah Wabrah dan Lembah Waqi. Dan di kota Madinah ini radiusnya kurang lebih sama. Kalau kita tarik dari Masjid Nabawi, kurang lebih 8 kilo semuanya. Jadi rata-rata sama. Nah, yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, bahwa di antara salah satu kekhususan kota Madinah itu diambil dari namanya. Salah satu kekhususan kota Madinah diambil dari namanya. Dan di antara salah satu nama kota Madinah yang mungkin jarang kita dengar atau jarang kita pelajari, tapi sering kita ketahui, adalah Dzatun Nakhlin. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Dzatun Nakhlin. Zatu itu artinya sesuatu yang memiliki, Nakhlin itu artinya kurma. Nah, kita akan membahas tentang masalah ini karena kebetulan kita berada di kebun kurma. Maka kita ingin menyambung pembahasan tentang masalah kekhususan kota Madinah dan kurma yang ada di kota Madinah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita tahu kurma itu biasanya tumbuh di mana? Kurma itu tumbuhnya secara hukum asal di setiap daerah yang ada musim panasnya. Semua daerah yang ada musim panas, maka ada kurma di sana. Di daerah Arab, Jazirah Arabia secara umum, di daerah Syam, di daerah Paris, bahkan di daerah bagian Afrika sebahagiannya. Setiap daerah yang ada musim panas, maka pasti ada kurma di sana. Karena memang keunikan dan ciri khas daripada kurma itu berbuah di musim panas. Sekarang ini musim panas atau tidak? Musim panas atau tidak? Sekarang ini bukan lagi musim panas. Sekarang sudah mulai meninggalkan musim panas. Makanya kurma tak lagi berbuah. Kalau musim panas itu sekarang berapa panasnya kira-kira? 40 ya. Kalau di sini 40 bukan panas, 50 baru panas. Karena kita terbiasa tinggal di daerah kita, panas 36, 37 sudah panas. Dikala kita datang ke sini 40 terasa panas, tapi sebenarnya belum panas. Bisa dipahami? Panas itu kalau sudah mulai panas itu baru muncul buah kurma. Nah, kurma itu Bapak Ibu, dia tumbuh di sebuah daerah musim panas. Di setiap daerah yang ada musim panas maka ada kurma. Di daerah kita ada kurma atau tidak? Di daerah kita bisa tumbuh atau tidak? Bisa juga, tapi buahnya rasa apel saja. Kurma rasa apel. Artinya karena tidak ada musim panasnya. Karena kurma itu semakin panas semakin bagus hasilnya. Maka di antara salah satu sifat ciri Madinah Bapak Ibu, itu kalau panas-panas, kalau dingin-dingin. Makanya tidak seorang pun yang datang ke kota Madinah kecuali Nabi berpesan. Apa pesan Nabi SAW? Untuk bersabar dengan keadaan dan cuacanya. Karena di musim panas kita sabar dengan panasnya, di musim dingin kita sabar dengan dinginnya. Iya, di sini tak pernah sampai dingin kurang daripada 0 derajat, tapi dinginnya lebih dingin daripada daerah yang punya salju. Kalau tidak percaya nanti silahkan umrah di musim dingin. Kami punya kawan misalnya dari negara-negara yang mereka punya musim salju, misalnya di Rusia ada saljunya, di Turki ada saljunya. Kemudian banyak kawan kami yang tinggal di Madinah, mereka mengatakan di daerah kami musim salju, dingin iya, tapi tidak sedingin kota Madinah. Karena dingin kota Madinah lain, begitu juga dengan panasnya. Nah, disitulah letak hadis Nabi SAW bahwa Madinah itu terbaik walau dengan keadaan-keadaan apapun. Di musim panas terbaik, di musim dingin juga terbaik. Dan salah satunya Bapak Ibu adalah kurmanya. Nabi SAW memberikan pujian. Kurma itu berada di sebuah daerah atau di daerah yang ada musim panasnya.
Akan tetapi kenapa Nabi khususkan kurma yang ada di kota Madinah? Kurma itu banyak tumbuh di mana saja. Di Syam, di mana-mana itu ada kurmanya. Di Afrika ada kurmanya. Di setiap daerah ada kurmanya. Bahkan di bagian ujung negara bagian barat, misalnya di Maroko misalnya ada kurmanya. Semuanya ada kurma. Tapi mengapa dikhususkan kurma yang ada di Madinah? Itu semua adalah karena kemuliaan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena kurma yang tumbuh di tanah haram tentunya memiliki kekhususan, yang mana kekhususan itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan dalam satu riwayat, karena nanti banyak riwayatnya, ini merupakan hadiah bagi kita yang ada di kota Madinah. Barang siapa yang sarapannya 7 butir kurma ajwa, maka dia akan terbebas dari sihir dan dari racun. Sehingga hadiah yang terbaik bagi kita Bapak Ibu adalah kurma ajwa, kalau kita sanggup untuk membelinya. Kalau tidak sanggup beli 1 kilo, ya beli 10 kilo. Artinya semakin banyak kita bisa beli, karena itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Terutama bagi kita yang berkecimpung dalam dunia yang agak sedikit banyak musuhnya. Karena biasanya kalau kita berkecimpung dalam dunia yang banyak musuhnya, bisa jadi orang ini mencelakai kita. Banyak cara orang ini mencelakai. Salah satu di antara tangkal yang terindah adalah kurma, sarapan kurma 7 butir. Sarapan kurma 7 butir itu Bapak Ibu sangat mengenyangkan. Kalau tidak percaya silahkan coba sendiri nanti. Hanya saja kita sudah terbiasa sarapan dengan yang lain. Tapi kalau kita membiasakan sarapan dengan kurma, insya Allah terbiasa sedikit demi sedikit. 7 butir itu Bapak Ibu itu lebih banyak daripada 1 mangkok lontong. Nah, itu istilahnya. Jadi 7 butir kurma itu sangat mengenyangkan. Tapi tak boleh lebih ya, karena kurma itu panas. Dan di antara makanan yang terbaik yang disukai oleh Nabi SAW adalah dicampur makanan panas dengan dingin. Makanya Nabi paling suka kurma dengan watermelon, betih, semangka. Jadi Nabi SAW sangat suka mencampurkan karena panas dan dingin. Kenapa demikian? Kurma itu tak boleh kita mengkonsumsi terlalu banyak. Bahkan ada salah seorang imam Bapak Ibu, Imam An-Nawawi. Bukan Imam An-Nawawi, Imam Muslim. Imam Muslim yang kita kenal, Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Muslim ini, di antara salah satu yang menyebabkan dia meninggal, suatu malam dia mencari hadis Nabi. Dicari sampai subuh. Kemudian sebelum atau dikala awal dia mencari hadis Nabi ini, maka ada istrinya mengatakan, wahai suamiku, ada yang memberikan hadiah kurma. Hadiah kurma itu 1 keranjang. Imam Muslim karena sibuk mencari hadis Nabi, dia mengatakan, letakkan di sampingku, dijadikan untuk makanan. Kemudian sambil mencari hadis Nabi sambil dia makan, sambil mencari hadis Nabi sambil dia makan. Akhirnya sampai subuh baru dia dapatkan hadis tersebut. Dan kurma yang 1 keranjang pun habis. Karena biasanya sambil melakukan sesuatu kita tidak terasa makanan itu habis. Nah, itulah salah satu yang menyebabkan dia meninggal, karena terlalu banyak makan kurma. Jadi kurma itu Bapak Ibu dia panas. Makanya kita tak boleh memakan terlalu banyak. Sehingga Nabi mengatakan 7. Itu pun kita belum terlalu sanggup. Oleh karena itu nanti dibiasakan, apalagi ajwa itu adalah hadiah terindah bagi kita. Ajwa Madinah, bukan ajwa Indonesia. Ingat itu baik-baik. Makanya jangan pernah kita tidak Bapak Ibu, kita tidak mengatakan ini tak bagus, ini tak bagus, tapi alangkah indahnya dikala kita memberikan hadiah untuk diri sendiri. Itu obat dari racun. Kita tahu makanan kita tidak tahu makanan yang mengandung racun atau makanan itu racun dan sihir, 2 penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu obatnya adalah kurma ajwa. Namun dalam riwayat yang lain, untuk memberikan kemudahan kepada kaum muslimin, Nabi menyebutkan semua kurma yang tumbuh di tanah haram, batasan yang tadi kita sebutkan. Tadi kita menyebutkan batasan-batasan tanah haram. Siapa masih ingat? Batasan haram yang ada di Madinah. Siapa masih ingat? Angkat tangan. Tak istilah. 2 bukit dan 2 lembah. Apa nama bukitnya? Bukit Tur dan Bukit Ir. Di mana lokasinya? Terus yang lain. Lembah apa namanya? Waqim dan Wabrah. Di mana posisinya? Masya Allah, ini hadiahnya. Masya Allah. Barakallahu fiik.
Sehat Pak ya, insyaallah. Jelas ya. Jadi tadi kita telah menyebutkan, makanya sengaja di awal mukadimah kita menyebutkan lokasi tanah haram yang ada di Madinah. Radiusnya 8 kilo ya, kurang lebih dari Masjid Nabawi itu, kiri kanan depan belakang utara selatan timur barat itu 8 kilo. Nah, Nabi SAW menyebutkan bukan hanya kurma ajwa, itu ingat baik-baik. Bukan hanya ajwa, semua kurma yang tumbuh di Madinah dan yang kurma yang ada di Madinah yang ada di tanah haram. Karena Madinah itu sekarang luas sekali Bapak Ibu. Tapi Madinah yang dimaksud itu adalah Madinah tanah haramnya. Apapun kurma, karena banyak jenis-jenis kurma yang ada di Madinah ya. Ada kurang lebih 16 atau 17 jenis kurma yang ada di Madinah. Apapun nama kurma jenis Madinah yang tumbuh di Madinah di dalam tanah haram, maka fungsinya sama dengan ajwa. Maka nanti kalau kita beri kurma, carilah kurma yang tumbuh di dalam tanah haram, fungsinya sama semuanya, yaitu bisa menangkal kita dari sihir dan bisa menangkal kita dari racun. Jadi nanti kalau ada di antara kita yang, jadi kurma itu memang hadiah, bukan hanya sekedar hadiah dibagi-bagi Bapak Ibu. Bukan hanya kurma nanti kita beli di sana, enggak, di kota Madinah, di bagian tanah haram, karena itu adalah sebagai obat yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Dan itulah salah satu mengapa kota Madinah dinamakan dengan Zatun Nakhlin. Zatun Nakhlin itu artinya daerah yang memiliki kekhususan pohon kurmanya yang menjadi obat dan tangkal penyakit, terutama penyakit sihir dan penyakit racun yang tadi telah kita sebutkan. Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, ini sebagai mukadimah. Kita tidak terlalu berlama-lama ya. Sekarang kita lebih kepada soal jawab atau tanya jawab. Kalau ada di antara kita yang bertanya, maka kami persilakan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, kami persilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum. Pagi menarik saya seorang bapak juga saudara subuh beliau lagi sholat pagi kan beliau melakukan yang melakukan itu tempatnya, tapi kalau dalam proses itu biasanya beliau mengulang sholatnya dulu. Pertanyaannya lebih ke kita ngapain? Sebenarnya apa sih tanggung jawab kita yang tahu bahwa benar nih? Ini Ustaz yang jawab ya. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaannya tadi kita melihat ada teman yang setelah sholat subuh dia sholat lagi 2 rakaat. Baik. Kita harus perhatikan Bapak Ibu. Pandangan kita kepada orang lain harus berbaik sangka dulu. Pandangan kita kepada diri sendiri harus berburuk sangka. Itu kaedah dalam agama. Bisa dipahami? Dan itu adalah puncak daripada akhlak yang mulia. Makanya dalam salah satu ayat Nabi SAW ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Dalam surah Abasa. Abas itu artinya bermuka masam. Wa tawalla berpaling. An ja'ahu al-a'ma, dikala ada seorang yang buta datang kepada Nabi. Nanti bisa kita baca apa penyebabnya. Tapi kita tidak menjelaskan masalah ini. Yang kita jelaskan Bapak Ibu, Allah menegur Nabi bermuka masam dan berpaling dari seorang yang buta. Bisa dipahami? Pertanyaannya, ketika Nabi bermuka masam, muka masam tahu ya? Apa bahasa kita bermuka masam? Cemberut? Apa? Merengut ya? Apa pokoknya muka masam lah. Nabi ketika bermuka masam kepada orang yang buta, orang buta ini tahu atau tidak kalau Nabi bermuka masam? tidak. Seolah Allah mengatakan kalau kepada orang yang tidak bisa melihat saja tak boleh kita bermuka masam, apalagi kepada yang bisa melihat. Bisa dipahami? Kepada yang buta saja tak boleh kita berpaling. Ada orang bercinta kemudian kita berpaling, sakit hati. Makanya di Al-Quran itu Bapak Ibu, perintah dan larangan itu hanya 4 atau 5% saja. 5%, 4%. Sisanya adalah adab dan akhlak. Baik itu kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada manusia. Agar kita tahu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah begitu juga kepada orang lain. Apapun yang dilakukan oleh saudara kita, hukum asalnya berbaik sangka. Kami contoh sekarang. Kita sekarang sudah mulai masuk kepada hukum fikih.
Ini kita menilai orang ya. Contoh misalnya, biasanya dikala kita melakukan sholat Jumat, itu ada azan pertama, ya atau tidak? Azan pertama dan azan kedua. Dan itu ada di antara sunnah Nabi SAW. Jadi azan itu dianjurkan 2 kali. Yang azan 1 kali juga tak ada masalah. Yang azan 2 kali juga bagian daripada sunnah. Jelas ya? Baik. Kemudian biasanya, ini kebiasaan yang kita tahu, biasanya setelah azan pertama ini dikala masuk waktu atau belum masuk waktu? Belum masuk waktu. Nah, biasanya setelah azan pertama ini, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Apa yang biasanya dilakukan? Salat. Nah, ketika kita melihat mereka salat, kira-kira kita boleh salat waktu itu atau tidak? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Kalau tak tahu jawabannya, kita cukupkan jawabannya sampai di sini. Misalnya kita salat Jumat, kemudian azan pertama, kaum muslimin rata-rata salat. Pertanyaannya, salat waktu itu boleh atau tak boleh? Boleh atau tak boleh? Tidak. Apa lagi? Baik. Tentunya ikhwatul Islam, ketika ada saudara kita kaum muslimin yang salat, perhatikan, maka kita mencari jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Bisa jadi mereka sholat tahiyat pertama kali masuk, atau bisa jadi mereka sholat karena memang dianjurkan sholat sampai imam masuk, sampai khatib naik mimbar, atau bisa jadi mereka sholat di antara 2 azan. Itu kan azan kan? Yang lain juga azan kan? Apa kata Nabi? Baina azannya ini sholat, di antara 2 azan ada sholatnya. Artinya itu adalah pandangan kita kepada mereka yang melakukannya, walaupun sebagian kita tidak melakukan yang demikian. Bisa dipahami? Tapi kita menilai orang lain, bisa jadi ini yang dia lakukan, bisa jadi ini yang dia lakukan. Seperti yang tadi, bisa jadi dia sholat tadi, bisa jadi sholat mengqadha, sholat sebelum 2 rakaat fajar. Atau bisa jadi dia misalnya tadi pas dengan imam, dia sholat sunat, kemudian dia sholat wajib. Bisa jadi kemungkinan. Paham? Karena boleh berbeza antara imam dengan makmum masalah niat. Bisa jadi imamnya niatnya wajib, makmumnya sunnah. Boleh atau tak boleh? Boleh. Imamnya wajib, makmumnya sunnah. Atau imamnya sunnah, makmumnya wajib. Boleh atau tak boleh? Boleh. Artinya itu adalah pandangan kita kepada dia. Kita bukan berarti membenarkan, ingat itu baik-baik. Tapi kita mencari solusi dulu. Kira-kira apa solusinya? Bisa jadi dia sholat 2 rakaat fajar. Bisa jadi tadi dia sholat sunnah karena dia menganggap sholat dengan penduduk Madinah tak sah. Bisa jadi. Kan banyak yang mengatakan sholat di kota Madinah itu iya mulia, tapi bukan dengan imamnya. Macam mana kita jawab? Kan ada fatwa sholat dengan imam Masjid Haram Makkah Madinah itu makruh hukumnya. Berarti lebih baik sholat sendiri. Nah, mereka kalau sholat sendiri malu, tetap sholat bersama imam, tapi mereka niatnya sunnah. Nanti yang wajibnya setelah itu mereka kerjakan. Contoh yang tadi misalnya. Jadi bisa dipahami kan? Artinya kita cari jalan keluar. Artinya lebih baik kita berbaik sangka kepada mereka dulu. Itu jalan keluarnya. Kemudian kalau ada momen kita ingin misalnya ingin tahu, nah ini lain ceritanya, ini lebih lanjut lagi. Ingin tahu kira-kira apa yang dia lakukan sholat ini, bagaimana caranya, cara yang terbaik. Ini menurut saya pribadi ya. Tentu kita belum kenal kan, kita tidak kenal, walaupun satu bangsa satu tanah air, tapi negara ini alhamdulillah luas sekali dengan berbagai pandangan, cara pandang. Maka kalau kita bisa memberikan nasihat, cari momen yang terbaik. Kira-kira memberikan nasihat momen yang terbaik kapan kira-kira? Macam mana caranya? Itu yang tinggal. Bisa jadi nanti kita traktir bakso, makan bakso, ayo makan bakso. Sambil makan bakso cerita agama. Atau misalnya sambil jalan berdua. Karena memberikan pandangan kepada orang lain itu tidak semudah yang dibayangkan. Makanya Nabi tidaklah berdakwah di jalan Allah kecuali umurnya 40 tahun. Dan Nabi tidaklah berdakwah di jalan Allah kecuali semua penduduk Mekah kenal bahwa dia adalah Al-Amin. Sekarang pertanyaannya, orang ini kenal kita atau tidak? Kenal atau tidak? Kemudian kita dakwahkan, kira-kira mereka terima atau tidak? Sama dengan mereka misalnya, anggaplah mereka menganggap kita salah, kemudian mereka berdakwah, kira-kira kita terima atau tidak? Sama kan? Artinya macam mana caranya? Disitulah kita tukar pikiran. Dan tukar pikiran yang paling bagus itu adalah di atas meja makan. Bisa dipahami? Atau di tempat-tempat yang bagus. Jadi tidak langsung cucu, tidak seperti itu Bapak Ibu. Artinya butuh memerlukan cara, memerlukan situasi yang bagus, tempat yang indah.
dan tujuan kita kalau kita ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tapi kalau tidak, kita cukup berbaik sangka, bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini, atau jalan keluar yang tadi telah kita sebutkan. Insya Allah jelas ya. Ini yang dari kami ya. Sekarang kita berikan kepada Ustaz kalau sekiranya ada tambahan. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Baik, kami silakan kalau ada yang lain. Ini pertanyaan kemana-mana ya. Baik, kita silakan. Assalamualaikum Ustaz. Jadi masih terkait dengan sholat. Ini kami juga karena baru di sini, jadi banyak melihat bagaimana orang Arab ini sholat gitu Ustaz. Dan banyak pertanyaan. Jadi seperti sholat mayit gitu ya, sholat mayit itu yang selalu dilakukan setiap sholat fardu. Biasanya kami di Indonesia setiap takbir, setiap Allahu Akbar tuh kami takbir gitu Ustaz. Nah, orang Arab tuh biasanya enggak, yang saya perhatikan itu satu. Kedua, baik sholat maghrib kalau saya orang Arab duduk tahiyat akhirnya itu sama dengan duduk tahiyat awal. Kalau saya nggak salah, itu mohon pandangannya Ustaz. Terima kasih. Baik, merubah situasi ya. Insya Allah masih kuat mendengar ya. Kita sampai jam berapa nih Ustaz? Atau nggak kejar salat ini nanti? Baik, kita jawab sekarang. Yang pertama, standarisasi kita adalah bukan orang Arab. Bisa dipahami? Standarisasi kita adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi berasal dari bangsa Arab dan bangsa Arab adalah bangsa yang terbaik secara umum. Dan tidaklah Allah mengutus Nabi yang terbaik kecuali dari bangsa yang terbaik, itu secara umum. Makanya ada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Para ulama menulis kenapa Nabi itu harus dari bangsa Arab, karena mereka memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Dan bukan di momen kita bisa menyampaikannya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, masalah sholat jenazah, yaitu masalah takbir. Baik, kita harus bedakan. Contoh misalnya, ini contoh ya. Bisa berdiri sebentar. Baik, kita misalnya ini. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Salaman ya. Ini namanya jabat tangan. Ini namanya, kalau salaman itu apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa dipahami bahasanya? Silakan, Mama kasih ya. Bisa dipahami. Ini apa namanya? Jabat. Ada orang yang berjabat tangan, kemudian mereka tidak mengucapkan salam. Apakah mereka sudah dikatakan salaman? Apa jawabannya? Dia berjabat tangan, tapi belum mengatakan assalamualaikum. Apakah mereka dikatakan salaman? Apa jawabannya? Belum. Mereka tidak berjabat tangan, tapi mereka mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Mereka salaman atau tidak? Jelas? Baik. Yang diperintahkan dalam salat jenazah apa? Berapa takbirnya salat jenazah? Berarti yang diperintahkan kita adalah takbir. Yang diperintahkan adalah, kalau ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini takbir atau angkat tangan? Paham maksudnya? Yang diperintahkan dalam agama itu takbir. Ini angkat tangan namanya. Paham nggak? Berarti selesai jawabannya. Mudah ya insya Allah ya. Artinya ketika ada orang yang takbir sambil angkat tangan, oke. Ada orang yang takbir tanpa angkat tangan, tak masalah. Karena yang diperintahkan adalah takbir itu apa? Kita dulu seperti ini, kemudian kita mengatakan Allahu Akbar. Kita sudah takbir atau belum? Sudah, kecuali takbiratul ihram. Kecuali takbir yang pertama. Takbir yang pertama harus dengan angkat tangan, karena Nabi perintahkan Allahu Akbar. Kemudian takbir yang kedua, ada yang mengatakan Allahu Akbar, dia tetap seperti ini. Dia sudah takbir atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Yang ini kalau dilakukan alhamdulillah, tidak dilakukan juga tidak ada masalah. Jelas ya? Nah, yang kedua. Nah, ini masalah tiras. Masalah duduk. Yang pertama, tetap standar kita itu bukan standar kita adalah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini kembalikan kepada masalah hukumnya. Jadi duduk itu ada dua. Ada beberapa yang harus dikatakan. Yang pertama, semuanya duduk iftirash. Semuanya. Baik yang punya satu tahiyat atau yang punya dua tahiyat. Itu duduk iftirash. Kemudian riwayat yang kedua, yaitu riwayat yang dibawakan atau pendapat yang dibawakan Imam Syafi'i. Setiap tahiyat akhir, baik itu yang punya satu tahiyat atau yang dua tahiyat, maka tetap tahiyatnya tawarruk. Itu pendapat siapa? Makanya kita biasanya tawarruk. Misalnya sholat sunat 2 rakaat, kita macam mana dulu terakhir? Tawarruk atau iftirash?
Nah, iftirash berarti bapak bukan Syafi'i ya? Macam mana? Artinya kita bisa kita ambil tidak ada masalah. Yang iftirash semuanya, yang punya 2 tahiyat silahkan. Yang kemudian yang tawaruk, bahkan tawaruk pun semuanya juga tidak ada masalah. Kemudian kalau ada yang misalnya kalau iftirash itu kalau yang ada 2 tahiyat, pertama iftirash, yang kedua tawaruk juga tidak ada masalah. Bisa dipahami? Yang masalah itu dikala kita campur-campur. Bisa dipahami? Misalnya kita tidak tahu nih apa yang harus kita lakukan. Sekarang masalahnya Bapak Ibu, pendapat kita apa? Sebelum kita bahas pendapat orang lain, pendapat kita yang mana? Tentu kita bahas pendapat standarisasi kita itu yang mana? Standarisasi kita kalau punya 2 tahiyat, yang pertama iftirash, yang kedua tawaruk, sudah jangan dirubah. Kalau kita rubah berarti gaduh-gaduh namanya. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua kembali lagi kepada konsep tadi. Kalau ada yang melakukan sesuatu maka kita lebih baik berbaik sangka dulu. Dan di antara salah satu sunnah Nabi adalah meninggalkan sunnah itu sendiri. Bisa dipahami? Di antara salah satu sunnah Nabi adalah meninggalkan sunnah itu sendiri. Biasanya duduk iftirash dengan duduk tawarruk, mana yang lebih memakan tempat? Tawarruk itu kan banyak makan tempat kan? Kalau di Masjid Nabawi kira-kira macam mana? Sebahagian orang kalau dia tersentuh sholatnya kemana-mana. Orang ini macam mana nih disentuh? Ada orang yang tidak bisa disentuh jasadnya. Bisa dipahami? Kita kan kadang-kadang kalau duduk tawarruk bisa jadi mengganggu yang lain. Dan kita berasal dari daerah yang tak sama. Nah, itulah salah satu kemungkinan mengapa mereka duduk iftirash, supaya nanti tidak mengganggu yang lainnya. Iya, itu adalah bagian daripada sunnah, tapi mengganggu orang lain, hilang konsentrasinya, hilang khusyuknya. Jadi itu cara mencari jalan keluar dari apa yang mereka lakukan. Tapi bagaimanapun tetap kita mengambil pendapat dan standar kita. Kalau kita melakukan ini tidak ada masalah. Tapi di tanah haram Makkah Madinah biasanya, terutama di masa-masa macet, banyak orang itu tawaruknya sulit sekali. Maka di antara salah satu sunnah Nabi adalah pada waktu itu tinggalkan tawaruk, kembali kepada iftirash, karena supaya tidak mengganggu yang lain. Insya Allah jelas ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini semuanya masalah sangat ya. Baik, kalau ada tambahan dari saya kami berdua kita. Pertanyaan saya. Kan di atas sabda nanti kita masalul mukmin masalul ikhlas. Mungkin tetap sama yang tidak faedah sedikit. Ada teman-teman ini kita jadi informal dan insyaallah faedah nanti kita dapat. Baik, ini sebenarnya saya malu jawab ya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Tentunya seorang mukmin, antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, tentu di antara salah satunya adalah saling mencintai satu dengan yang lainnya. Maka Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dia menyebutkan orang yang berakhlak itu ada 4 sifatnya. Orang yang berakhlak itu ada 4 sifatnya. Dan semua itu diambil dari hadis Nabi SAW. Yang pertama Bapak Ibu, orang yang berakhlak itu adalah mereka yang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang berakhlak, puncak akhlak itu ada 4 hadis Nabi. Dan semuanya rata-rata dibawa oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Puncak akhlak yang pertama adalah orang mukmin yang berakhlak adalah mereka yang mengatakan yang terbaik. Kalau tidak mengatakan yang terbaik maka dia diam. Itu puncak akhlak yang pertama. Puncak akhlak yang kedua, seorang mukmin itu mereka tidak gampang emosi. Itu akhlak yang kedua. Kita bahas secara umum saja. Makanya Nabi SAW mengatakan, la taghdab, jangan marah. Kenapa jangan marah? Karena kemarahan itu awalnya adalah kegilaan, akhirnya adalah penyesalan. Awalnya adalah kegilaan, akhirnya adalah penyesalan. Karena orang marah itu seolah-olah akalnya tertutup. Makanya dia tidak tahu apa yang terjadi, ucapannya tidak terkontrol, perbuatannya tidak tahu. Nanti kalau dia kembali sadar, maka dia menyesal kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi. Makanya kalau marah Nabi selalu mengatakan a'udzubillahi minasyaitan. Kemudian puncak akhlak yang ketiga, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara salah satu puncak akhlak seorang mukmin, meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Ini kenapa dia ya seperti ini, kenapa rumah tangganya seperti ini, kenapa dia seperti ini, kenapa dia belum kawin, kenapa dia punya anak namanya seperti ini, kenapa, itu bukan akhlak namanya. Dan di antara akhlak itu meninggalkan sesuatu yang bukan urusan.
Bisa dipahami? Itu puncak akhlak, itu berat sekali Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu tahu tentang orang lain, kecuali kalau orang memberitahu lain ceritanya. Kemudian puncak akhlak yang keempat, ini dia. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Tentu dalam masalah ibadah lebih fokus. Makanya disebutkan tu'amilun nas bima tuhibbu an tu'amilahum. Bermuamalah dengan manusia sebagai yang bermuamalah dengan manusia yang terbaik sebagaimana kamu ingin orang lain juga bermuamalah denganmu dengan yang terbaik. Artinya dikala kita ingin menjadi manusia yang memiliki puncak akhlak yang tinggi, salah satunya adalah mencintai saudara. Nah, salah satunya dikala kita melaksanakan ibadah ini. Ibadah ini Bapak Ibu, safar. Safar itu adalah di antara salah satu untuk mengetahui sifat orang lain. Untuk mengetahui sifat orang lain itu yang pertama dengan safar, yang kedua dengan dinar, yang ketiga dengan tetangga. Kita akan tahu sifatnya. Salah satunya kita di sini. Oleh karena itulah di antara salah satu yang disampaikan oleh Nabi SAW, seorang mukmin mereka akan senang melihat kaum muslimin lain yang senang, dan seorang mukmin merasa susah dikala melihat orang lain susah. Nah, dikala kita berada di sini, jangan pernah kita senang di atas kesusahan orang. Jangan pernah kita senang di atas kesusahan orang lain. Nah, kita senang berkelompok, kita senang berkumpul, kita satu keluarga dikala kita melaksanakan ibadah yang mulia. Tentunya dalam ibadah ini ada sesuatu yang kata-kata yang kurang bagus, kalimat-kalimat yang kurang tepat, muamalah yang kurang indah. Maka di saat itulah di antara salah satu bentuk keluarga, yaitu bagaimana kita mencintai saudara kita sebagaimana kita ingin dicintai oleh saudara kita. Dan kita ingin yang terbaik. Apapun dalam bentuk keburukan jangan pernah dikeluarkan dan jangan pernah dikatakan, oh dia itu ternyata sifatnya seperti ini. Itu bukan sifat seorang mukmin. Dan itu paling banyak terjadi Bapak Ibu dikala kita melaksanakan ibadah ini. Maka ingat akan hadis Nabi SAW, seorang mukmin itu dengan mukmin yang lain mereka saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Ibadah saling memberikan motivasi. Misalnya subuh misalnya saling membangunkan. Tak mesti lagi ustaz yang membangunkan atau mutawif yang membangunkan, saling membangunkan, saling menguatkan. Kemudian nanti misalnya dikala kita melaksanakan ibadah umrah saling menguatkan, saling memberikan motivasi, saling menyokong. Misalnya kita sedang berjalan tawaf, tak semua kita tawaf dalam keadaan kuat. Ada yang lemah, ada yang tak lemah, ada yang lemah, ada yang kuat. Maka di saat itulah kenapa ini lambat sekali, kenapa ini seperti itu. Itu bukan sifat seorang mukmin. Misalnya nanti kalau kita selesai ada yang permisi ke tandas, ke WC, ke toilet, kemudian coba kalau kita sendiri saja kita seperti itu. Tidak seorang mukmin. Seorang mukmin itu ikhwatul Islam Bapak Ibu adalah saling menguatkan satu sama lain. Maknanya saling menguatkan berarti kita semua lemah. Berarti semua kita lemah. Hukum asalnya seorang mukmin itu kita lemah dan kita kuat karena saudara kita. Kita kuat dan saudara kita kuat juga karena kita. Bisa dipahami ya? Dari situlah seorang mukmin saling saling membantu terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan ibadah ini Bapak Ibu, saling mengingatkan sekaligus kita saling berlomba-lomba di sana. Saling mengingatkan sekaligus kita berlomba-lomba di sana. Tapi kalau masalah belanja boleh kita sembunyi-sembunyi. Kan masalah belanja misalnya, masalah belanja ini itu tak ada masalah. Tapi dalam masalah ibadah Bapak Ibu, kita tidak ingin kecuali saudara kita juga mendapatkan pahala sebagaimana yang kita dapatkan. Dan di antara salah satu sifat seorang mukmin, mereka memiliki qalbun salim. Qalbun salim itu artinya dia ingin hatinya bersih dari semuanya. Dan akhlak yang sesungguhnya dari empat yang tadi kita sebutkan itu bermula dari qalbun salim. Maka di antara salah satu doa Nabi yang tak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin, Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Doanya panjang Bapak Ibu, tapi mungkin kita tak cukup menghafal doa yang panjang ini. Dan doa ini adalah doa yang diwasiatkan oleh Nabi. Baca doa ini sebanyak-banyaknya. Nabi berpesan kepada sahabat Syaddad bin Aus, wahai sahabatku, kalau kamu melihat manusia sudah berlomba-lomba dengan dunia, mengumpulkan harta, mengumpulkan emas, mengumpulkan dirham, dinar, maka perbanyaklah kamu mengucapkan kalimat ini. Salah satu di antara kalimat yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, berikan kepadaku hati yang sehat, hati yang salim. Karena itu muara semua daripada akhlak yang mulia empat yang tadi kita sebutkan. Dan salah satunya adalah saling mencintai satu dengan yang lainnya, terutama dalam rombongan, dalam ibadah. Karena safar ini adalah bagian daripada azab. Safar itu sebagaimana hadis Nabi, qita'atun minal adab. Ini merupakan di antara nasihat singkat ya. InsyaAllah nanti dilanjutkan oleh Ustaz kita. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita bersama. Barakallahu fiikum.
kalian kita insya Allah karena ingin berlama-lama dengan beliau waktu kita terkata banget kita ngajar dulu juga di Haram insya Allah. Ini terakhir jasa minta nasihat mungkin satunya perkiraan satu kita semuanya singkat aja kita insya Allah akan hanya ketemunya insya Allah sekali ini pas tahun ini mudah-mudahan ketemu lagi ke waktu yang lain. Semoga Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, nasihat singkat ya. Tentunya banyak nasihat yang bisa disampaikan oleh para ulama, oleh rasul kita, tapi ada salah satu nasihat yang mungkin harus kita garis bawahi. Kalimat singkat tapi padat. Para ulama menyebutkan Bapak Ibu, dunia, tentang masalah dunia. Karena bagaimanapun kita semua berada di dunia dan kita harus tahu apa tujuan kita berada di dunia. Apa kata para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum? Dunia itu Bapak Ibu tidak lepas dari dua sahaja. Yang halalnya akan dihisab, yang haramnya akan diazab, dua sahaja. Kalau sekiranya yang halal saja dihisab, perlu perjuangan, perlu pengorbanan, macam mana dengan yang haram? Di antara salah satu kalimat indah yang kita ucapkan di kala kita melaksanakan ibadah yang mulia ini adalah labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami jawab seruanmu, panggilanmu, kami datang ke sini. Kalimat labbaik itu langsung dijawab. Makanya di antara salah satu dosa ikhwatul Islam, dikala seorang punya harta, mereka tidak datang menjawab panggilan Allah Azza wa Jalla, itu berdosa. Makanya dikala kita datang ke sini, kita selalu mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Kecuali bagi mereka yang ada dalam hartanya sesuatu yang tidak berhak mereka memilikinya. Ketika mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Tidak ada labbaik untukmu, tidak ada sa'daik. Makanya dari situ kita harus ingat Bapak Ibu, yang halal dihisab, yang haram diadab. Yang halal saja kita berat mempertanggungjawabkannya. Makanya orang kaya itu terlambat masuk surganya, terlambat setengah hari. Tidak lama setengah hari. Setengah hari di akhirat, tapi setengah hari di akhirat berapa tahun? 500 tahun Bapak Ibu. 500 tahun kita terlambat. Yang kaya ya. Makanya mau jadi kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Sedang ya. Terlepas daripada itu semua Bapak Ibu, kita tidak membahas karena kaya miskin itu bukan urusan kita ya. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimanapun harta yang kita punya semoga bisa mendekatkan diri kepada Allah dan meringankan hisab. Dan kalau sekiranya tidak demikian, semoga memudahkan langkah kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat dua poin ini, yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah perkara yang paling berat nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan, kelancaran dalam setiap ibadah. Dan semoga Allah mudahkan langkah kita beribadah kepada Allah. Dan semoga ibadah ini bukan kali pertama kita melakukannya. Semoga senantiasa diberikan kesempatan untuk kali berikutnya datang ke tanah haram. Karena orang yang melaksanakan ibadah umrah, hukum asalnya tak boleh satu kali. Ibadah umrah itu hukum asalnya berkali-kali. Kenapa demikian? Karena orang yang melaksanakan ibadah umrah yang yanil faqra wa dzunub, Allah akan hapuskan dosanya dan Allah akan hilangkan kefakiran dari dirinya. Kalau kita sudah merasa fakir, maka di antara salah satu caranya adalah dengan ibadah umrah. Ibadah umrah itu tidak berat. Yang berat kita dan kopornya saja. Itu yang selalu kita sebutkan kan. Jadi yang berat itu oleh-olehnya, kopornya, bukan umrahnya. Umrah itu ringan. Maka hukum asal daripada ibadah umrah adalah berkali-kali, bukan satu kali. Supaya apa? Supaya Allah hapuskan dosa, supaya dihilangkan kefakiran. Kita dianjarkan oleh Nabi supaya kita tidak fakir. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabr. Doa pagi dan sore, petang kita selalu baca. Oleh karena itu Bapak Ibu, tapi ingat, yang dunia ini yang halal dihisab, yang haram diadab. Semoga Allah mudahkan kita bersama untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Sekalian kita waktu kita habis dan kita segera kembali ke bis dan insyaallah karena kita sengaja untuk haram, maka kita tutup majelis kita dengan doa yang kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Turun pada Ustaz Akhil Pungri dan pada sekalian yang telah menyimak dengan sebaik-baiknya. Kita sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.